Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ayub, pasal 33 ayat 4, demikianlah dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal kepribadian dan siapa kita di hadapan Allah, itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini. Bagaimana kita mengenal bahwa Allah yang adalah pencipta, yang memberikan kehidupan kepada kita, maka sepanjang kehidupan kita, kita akan tetap berpegang teguh kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengenal siapa kita di hadapan Allah. Kita tidak akan memiliki kemampuan, bahkan kita tidak akan memiliki hidup tanpa Allah yang telah memberikan hidup kepada kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan Ayub ketika dia harus menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak penderitaan, sehingga dia harus memrefleksikan imannya di hadapan Allah dengan mengatakan, Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah menjadikan kita manusia. Kalau Roh Allah telah menjadikan kita manusia, berarti Allah memiliki wewenang penuh di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang adalah Roh telah menjadikan kita. Sehingga napas yang maha kuasa membuat aku hidup, itu adalah pernyataan mau mengatakan tanpa ada Roh Allah dan nafas yang maha kuasa, kita tidak akan bisa hidup seperti sekarang ini. Jadi Roh Allah dan nafasnya ada di dalam kehidupan kita. Dan karena roh dan nafas itulah kita bisa menjalani hidup sampai saat ini. Jadi siapa kita di hadapan Allah? Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah. Kita tidak bisa menikmati hidup kita tanpa Allah. Karena itu, jadikanlah Allah sebagai pegangan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus kembalikan kepada Allah. Kita ini milik Allah. Dan dari Allah, untuk kemuliaan bagi nama Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang bisa kita pamerkan. Tidak ada yang bisa kita megahkan dalam kehidupan kita secara manusiawi, karena kita ini adalah manusia yang lemah, yang bergantung kepada kekuasaan Allah. Jika Roh Allah sudah menjadikan kita, dan nafas yang maha kuasa telah menghidupkan kita, maka seluruh kehidupan kita ini bergantung kepada Allah. Karena itu, kembalilah kepada Allah dengan segala apa yang kita akan hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa yang akan kita lewati, apa yang kita jalani, biarlah Allah tetap menuntun kita. Allah tetap memberikan kepada kita kehidupan yang merupakan kehendak daripada Allah itu sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami siapa kami di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang lemah, yang selalu jatuh dalam kelemahan kami dan keputusasaan. Namun firman-Mu ini menguatkan kami, di mana kami kembali mengimani bahwa Engkau Allah yang adalah Roh, yang telah menjadikan kami. Sehingga Engkau memberikan nafas yang maha kuasa itu untuk menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, ajari kami
untuk mensyukuri segala anugerah yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang yang sakit Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Berkatilah yang berduka, kiranya Engkau memberikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu, sehingga kami kuat untuk menghadapi segala kehidupan kami dengan berbagai rintangan. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.